Kelahiran Pedang Iblis bab 1941 Perburuan. Banyak perkelahian menyusul keputusan kelompok Nuh untuk memburu pengikut langit dan bumi. Para penguasa lama memberi mereka akses ke peta yang relatif rinci mengenai wilayah yang coba dipertahankan oleh para petani, dan para ahli tidak ragu-ragu untuk menangkapnya. Melawan para penggarap tahap gas pada dasarnya menjadi hal biasa bagi Nuh dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak sendirian karena binatang ajaib penguasa lama sering bergabung dalam pertempuran mereka, dan kemenangan mulai menumpuk. Nuh memiliki kesempatan untuk meraih banyak keberadaan. Kemampuan pencuri tertinggi adalah bagian dari keserakahannya sekarang, jadi dia hanya perlu mengandalkan keinginannya untuk mengaktifkannya. Rasa laparnya juga memainkan peran penting dalam bidang itu, namun para penggarap langit dan bumi tidak bisa berbuat banyak. Para penguasa diam, sehingga aset-aset itu tidak bisa hidup kembali atau menggunakan penghitung tertentu. Kelompok Nuh juga mendekati pertempuran yang bisa mereka menangkan. Mereka tidak peduli untuk memaksimalkan kerusakan pada sistem langit dan bumi. Mereka hanya ingin memperluas pengaruh binatang ajaib yang ditingkatkan di antara badai sambil mencuri aspek untuk diri mereka sendiri. Langit dan bumi terdiam, namun Nuh tidak menunjukkan keseluruhan kekuatan barunya. Dia membatasi dirinya untuk membiasakan diri dengan keadaan terkini dari keberadaannya sambil terus mempelajari bidang naga. Perburuan tersebut membawa kelompok tersebut ke kawasan yang aneh dan unik. Hukum yang kacau membawa makna tersembunyi yang membuatnya cenderung pada ciptaan tertentu. Beberapa wilayah memiliki istana yang samar, wilayah lainnya memiliki energi yang jauh lebih besar dari biasanya dalam bentuk danau. Dan beberapa wilayah mencoba membangun struktur bawah tanah yang dimaksudkan untuk sesuatu yang bahkan Raja Elbas sulit memahaminya. Nuh dan yang lainnya sudah lama memahami bahwa wilayah badai bukan hanya kumpulan kekuatan yang menghasilkan daratan secara acak. Hukum yang kacau ini mengikuti cetak biru yang samar-samar yang akhirnya menjadi nyata seiring berjalannya waktu. Langit dan bumi melepaskan energi itu dengan rencana yang matang, tetapi mempelajarinya dari permukaan terasa sulit. Raja Elbas melakukan yang terbaik untuk melacak area unik yang dilintasi dan dibersihkan oleh kelompok tersebut, tetapi peta yang keluar hanya menambah kebingungannya. Dia dapat menemukan makna yang samar-samar, tetapi dia tidak memahami apa yang dihasilkannya setelah menyatu dengan zona unik lainnya. Studi tersebut tampaknya memerlukan gambaran umum tentang wilayah badai dan pemahaman tentang langit. Terlalu banyak lapisan putih yang tersembunyi dari pandangan kelompok dari posisi mereka, dan pengetahuan itu dirasa perlu untuk mempelajari apa yang sedang dilakukan langit dan bumi. Tentu saja, langit bahkan tidak dekat dengan jangkauan kelompok tersebut. Noah dan yang lainnya bahkan berusaha menghindarinya untuk saat ini karena mereka memprioritaskan perbaikan mereka. Namun, upaya mereka akhirnya menghambat pertumbuhan mereka, setidaknya ketika menyangkut Raja Elbas, Nuh, dan Stephen. Konsekuensinya tidak mengejutkan mereka. Raja Elbas, Nuh, dan Stephen adalah satu-satunya yang mengandalkan keberadaan yang dicuri untuk meningkatkan pemahaman dan memperdalam aspek mereka, tetapi mereka tahu apa penyebab proses itu. Undang-undang yang lebih kuat membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaikinya, sehingga tidak satu pun dari undang-undang tersebut yang berhasil mendekati terobosan pada periode tersebut. Keberadaan Divine Demon dan Wilfred sangat aneh, yang tidak memungkinkan mereka mengandalkan aspek yang dicuri. Yang pertama tidak masuk akal sementara yang kedua mengambil alih kekuasaan dalam kesederhanaannya, jadi mereka tidak bisa menambah pemahaman asing. Meski begitu, keduanya juga kesulitan untuk mendekati terobosan tersebut, dan satu-satunya penjelasan adalah kurangnya bahaya di jalur mereka. Perburuan menguji kemampuan mereka, tetapi hanya dalam batas tertentu. Noah dan yang lainnya tidak pernah mengambil risiko kehilangan nyawa selama proses itu. Para pengikut di tahap gas kehilangan sebagian besar bahayanya ketika langit dan bumi tidak membantu mereka. Penemuan itu membuat kelompok tersebut merasa senang dengan kehebatan bertarung mereka. Namun juga memaksa mereka untuk menerima bagaimana peringkat ke-9 akan terus lepas dari genggaman mereka selama mereka gagal menghadapi bahaya yang tepat. Awalnya, itu baik-baik saja karena perburuan membuat mereka lebih kuat, tapi masalah mulai muncul ketika semua kekuatan itu tetap tertahan di peringkat ke-8. Divine Demon dan Wilfred memperhatikan bagaimana ketiga rekan mereka mulai menunjukkan perilaku tidak stabil selama perjalanan dan perburuan mereka. Isu-isu tersebut tidak terlalu merepotkan karena sebagian besar terdiri dari pancaran energi acak yang menunjukkan beberapa aspek peningkatan atau peristiwa serupa. Namun, hal tersebut merupakan tanda yang jelas bahwa hukum mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pusat kekuasaan hampir merupakan makhluk hidup dalam tingkatan dewa. Mereka berperilaku sesuai dengan pemahaman yang mereka bawa, sehingga kedalamannya dapat memaksa mereka untuk bertindak seolah-olah mereka sudah berada di peringkat ke-9. Hal itu jelas menimbulkan masalah. Raja Elbas perlahan menjadi tidak mampu menahan rasa penasarannya. Dia menjadi linglung setiap kali angin kencang membawa makna yang menarik. Masalah itu mulai sering terjadi sehingga dia harus mengembangkan item yang mampu membuatnya tetap fokus pada lingkungannya. Aura Stephen memperoleh sifat destruktif yang unik.
Tekadnya berubah menjadi hakim atas masalah di sekitarnya dan memaksa apa yang dianggap tidak layak untuk runtuh. Keadaan Nuh sedikit lebih baik. Dia memiliki banyak aspek dalam keberadaannya yang mencoba menerapkan kekuatan mereka pada dunia di sekitarnya, namun ambisinya tetap menjadi kekuatan utamanya. Pengaruhnya tidak membawa dampak yang merusak, sehingga ketidakstabilannya menguntungkan dunia dan rekan-rekannya. Namun, jelas bahwa mereka tidak bisa terus seperti itu. Ketiga ahli tersebut tidak ingin menjadi badan sederhana yang membawa pengaruhnya ke seluruh dunia. Mereka ingin tetap mengendalikan keberadaan mereka, dan hal itu memerlukan terobosan. Kami adalah beberapa kemungkinan target, Raja Elbas mengumumkan saat cahaya keemasan melintas di matanya setiap kali dia mencoba mengalihkan pandangannya dari peta di bawahnya. Peta tersebut tidak akan jelas bagi mereka yang belum pernah melihat representasi wilayah badai yang serupa. Raja Elbas tidak mau repot-repot menggambarkannya sebagai cincin yang melayang di sekitar tanah abadi yang kosong. Dia menggambarkan mereka sebagai sebuah terowongan yang tidak memiliki akhir atau awal. Deskripsi tersebut memungkinkan Raja Elbas dan rekan-rekannya menggunakan zona mati dan kota oranye sebagai pos pemeriksaan. Mereka membantu melacak area yang telah mereka lintasi, meskipun pengetahuan tersebut hanya bertahan selama beberapa dekade atau abad. Badai tidak pernah berhenti bergerak dan mengubah area tersebut, sehingga peta tersebut akhirnya memerlukan pembaruan terus-menerus. Penguasa lama telah mengkonfirmasi keberadaan 3 pembudidaya tahap padat, 40 tahap cair, dan beberapa ratus tahap gas, lanjut Raja Elbas. Kita bisa terus memburu tahap gas selama beberapa dekade lagi, tapi saya yakin keberadaan kita akan mencapai batasnya pada saat itu. Kita memerlukan terobosan untuk menerapkan pemahaman baru kita. Kita semua membutuhkan terobosan, kutukan iblis surgawi sambil melirik ke langit yang tersembunyi di balik badai di kejauhan. Aku bersumpah, langit dan bumi sedang mengejek kita. Mereka menghabiskan ribuan tahun mencoba menekan kita hanya untuk menghilang ketika kita benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Mereka hanya menghitung bagaimana memulihkan keharmonisan mereka tanpa hukum yang hilang selama terobosan Sword Saint, jelas Noah. Mereka telah membangun eksistensi mereka saat ini dalam beberapa era, jadi dapat dimengerti jika mereka memerlukan waktu cukup lama. Tidak kusangka Noah Balvan akan membela para penguasa, Wilfred tertawa. Tolong, aku harus mengandalkan sisi masuk akalku untuk menjaga aspekku tetap terkendali. Ejek Noah sambil menatap Wilfred dengan pandangan lapar. Saya tidak tahu siapa yang mungkin saya makan dalam kondisi seperti ini. Jadi, kita akan mengejar para penggarap tahap cair, Stephen menyela ancaman diam-diam itu. Kami menghadapi perburuan yang relatif menantang dan sulit. Yang mana yang ingin Anda hadapi? Kelahiran Pedang Iblis bab 1942 target. Noah dan yang lainnya punya banyak pilihan saat berburu. Kebanyakan dari mereka melibatkan ahli tahap gas, namun pembudidaya tahap cair juga menawarkan pilihan berbeda. Secara teori, level mereka tidak cukup untuk menangani kultivator tahap cair. Pertarungan melawan ahli pedang telah menemukan batasnya. Kemajuan yang diberikan oleh perburuan telah memberi mereka kepercayaan diri dalam masalah ini. Namun mereka masih percaya bahwa mereka harus bersatu dalam eksistensi yang kuat untuk yakin akan kemenangan mereka. Namun, kelompok tersebut tidak mencari kemenangan. Mereka menginginkan tantangan, sesuatu yang dapat memaksa keberadaan mereka untuk berevolusi, dan hanya beberapa kultivator tahap cair yang dapat menyediakannya. Satu-satunya keraguan datang dari berapa banyak dari mereka yang harus mereka lawan pada saat yang bersamaan. Hanya Nuh, Raja Elbas, dan iblis surgawi yang cukup gila untuk mengklaim bahwa mereka dapat menangani sendiri seorang kultivator tahap cair. Mereka ingin melakukan pertarungan solo untuk meningkatkan peluang mereka naik ke peringkat ke-9, tapi mereka tidak bisa memaksa rekan mereka untuk melakukan hal yang sama. Wilfred dan Stephen tidak keberatan berurusan dengan satu ahli tahap cair bersama-sama, yang membuat kelompok tersebut memilih area dengan 4 lawan sebagai tujuan baru mereka. Ternyata hanya 4 wilayah yang memenuhi syarat, sehingga mereka tinggal memilih mana yang akan diserang sebelum berangkat. Pilihan jatuh pada Raja Elbas. Semua orang mempelajari tata letak wilayah badai, tetapi mereka tertinggal dalam hal pemahaman. Selain itu, Raja Elbas tahu lokasi mana yang bermanfaat bagi pengetahuannya, jadi dia sempurna untuk peran itu. Kelompok itu berangkat setelah menyelesaikan setiap langkah. Tujuan mereka adalah wilayah unik di mana badai telah menciptakan lingkungan indah yang mengandung banyak energi. Para penguasa lama telah mengirimkan spesies unik binatang ajaib mirip elang untuk menangkapnya dalam beberapa tahun terakhir. Namun kelompok tersebut telah kalah melawan para pembudidaya yang bertugas mempertahankan daerah tersebut. Penguasa lama tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga telah memahami bahwa wilayah tersebut memiliki arti khusus bagi langit dan bumi. Sehingga mereka mengirimkan banyak paket dengan tujuan untuk mempelajari dan menemukan kelemahan para penggarap. Namun, binatang ajaib yang ditingkatkan itu tidak berhasil belajar banyak. Besarnya jumlah energi di wilayah tersebut tetap menjadi ciri yang paling mencolok.
Ini bisa berarti banyak hal, Raja Elbas menjelaskan ketika rekan-rekannya bertanya kepadanya tentang daerah tersebut. Langit dan bumi mungkin telah menetapkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh langit. Area tersebut bahkan mungkin merupakan sesuatu yang ingin mereka serap di kemudian hari. Ini juga bisa menjadi upaya awal untuk membangun kembali tubuh mereka. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya selama saya masih belum jelas tentang rencana mereka. Kita harus menunggu sampai langit mencapai jangkauan kita untuk itu, desah Noah. Bisakah wawasanmu yang tidak masuk akal tentang para penguasa menghasilkan sesuatu? Raja Elbas bertanya. Saya punya beberapa ide, tapi sebagian besar merupakan kesimpulan logis, Noah mengumumkan. Saya tidak tahu bagaimana membuat Xavier penasaran membantu kita. Wilfred tertawa saat cahaya keemasan bersinar beberapa kali di mata Raja Elbas. Kami belum menjadi target utama langit dan bumi, tambah Noah segera. Monster dan naga adalah lawan terhebat mereka, tapi yang pertama ada di luar angkasa. Para penguasa juga ingin menjaga binatang ajaib karena kendali mereka atas dunia bergantung pada kemenangan itu. Jadi kupikir mereka menempatkan senjata di antara monster dan naga. Badai. Mengapa mereka tidak membuatnya berada di dalam langit? Stephen bertanya. Mereka mungkin sudah melakukannya, jawab Raja Elbas sambil mengangguk untuk menyatakan persetujuannya terhadap ide Nuh. Tetap saja, langit harus mampu menciptakan kondisi dan lingkungan yang sempurna. Langit dan bumi harus menguji senjata-senjata ini di tengah badai untuk mengetahui apakah senjata tersebut dapat mempengaruhi naga. Kamu bahkan harus mempertimbangkan seberapa dekat mereka dalam mengalahkan para naga di periode terakhir, lanjut Noah. Ada kemungkinan besar bahwa senjata-senjata ini adalah prototipe akhir atau sejenisnya. Ini jika tebakanmu benar, seru Stephen sebelum memutar matanya, yang biasanya terjadi jika menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan langit dan bumi. Para penguasa tidak punya alasan untuk berinvestasi di wilayah yang dilanda badai, kata Nuh. Mereka tidak punya niat untuk membangun kembali tanah abadi, dan mereka mungkin belum mencoba membangun tubuh mereka sendiri, terutama karena keberadaan mereka terlalu tidak jelas. Saya tidak mengaku tahu segalanya tentang langit dan bumi, tapi saya tidak tahu. Aku tidak melihat kemungkinan penjelasan lain. Pidato Nuh sangat masuk akal. Pengikut langit dan bumi tidak berusaha membunuh atau memburu pemberontak. Mereka melindungi wilayah yang terkena badai, yang kedengarannya seperti membuang-buang tenaga. Lagi pula, para penguasa sudah mempunyai langit. Rasanya tidak masuk akal untuk menggunakan aset yang kuat untuk lahan yang dapat dibangun kembali oleh hukum yang kacau hanya dalam beberapa tahun. Nuh dapat menebak bahwa kawasan tersebut memiliki arti khusus bagi langit. Namun kedengarannya tidak masuk akal dan mengecewakan. Lapisan putih yang sangat besar dan kuat akan kehilangan nilainya jika hanya memerlukan daratan yang tersembunyi oleh badai. Teori lain menyatakan Nuh tidak mampu memperoleh pemahaman yang tepat tentang rencana langit dan bumi. Namun, dia hampir mencapai langkah terakhir dalam perjalanannya. Dia telah mempelajari hampir semua hal yang perlu diketahui tentang keberadaan dan fungsinya. Dia bahkan telah melirik struktur yang melewati peringkat ke-9 selama terobosan Sword Saint. Para penguasa masih bisa mengejutkannya, tapi mereka harus melakukan itu di wilayah yang sudah diketahui. Teori senjata sesuai dengan semua kebutuhan dan bahkan menghormati situasi dunia saat ini. Langit dan bumi dapat mengejutkan Nuh mengenai sifat sebenarnya dari aset-aset tersebut, namun ia tetap cukup yakin dengan hipotesisnya. Sebuah area yang menampilkan struktur aneh akhirnya terungkap dalam visi kelompok dan memberitahu mereka bahwa mereka telah mencapai tujuan. Sebuah danau putih luas mengapung di tengah badai yang lebat. Sebuah gunung berdiri di sisinya, dan air terjun memperbesar ukurannya. Daerah itu sepertinya tidak memiliki permukaan. Gunung itu juga berdiri di atas badai yang lebat, dan air putih di danau serta air terjun adalah hasil dari hukum kacau yang berubah karena makna yang dibawanya. Para ahli dapat segera merasakan bahwa jumlah energi di wilayah tersebut jauh melebihi jumlah energi di wilayah badai lainnya. Nuh bahkan percaya bahwa melahap seluruh danau akan memberikan nutrisi yang sama dengan yang hanya dimiliki makhluk tingkat atas. Tak perlu dikatakan lagi, rasa laparnya merembes keluar dari sosoknya dan menghasilkan kekuatan isap, tapi 4 aura berat berkumpul padanya dan membubarkan efek dari kemampuan itu. Nuh dan teman-temannya melirik ke suatu tempat yang tinggi di langit. Mata mereka menembus badai lebat yang memenuhi wilayah itu hingga tertuju pada 4 sosok yang tampak bersinar di antara putihnya air yang dikeluarkan. Keempat pembudidaya itu sedang duduk bersila di puncak gunung, dan mereka tidak ragu untuk berdiri ketika melihat tamu yang tidak diinginkan itu. Kamu sudah berlebihan, salah satu petani mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Nuh menyela dia sebelum ahli itu dapat menyuarakan ancaman yang sama yang sudah terlalu sering dia dengar. Kami sudah terpecah, Noah mengumumkan. Bisakah kita melewatkan bagian pembicaraan dan mulai bertarung? Aku membutuhkan salah satu dari kalian untuk melawanku, jadi putuskan secepatnya dan selesaikan ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1943 pemisahan. Keempat ahli itu tetap terdiam di depan pernyataan arogan Nuh. Mereka adalah makhluk dalam tahap cair,
Langkah kedua terakhir sebelum puncak perjalanan kultivasi, tetapi mereka merasa seperti boneka latihan ketika dia memperlakukan mereka seperti itu. Mengapa kita malah memecah belah diri kita sendiri? Kultivator yang sama sebelumnya bertanya. Kami hanya perlu lambaian tangan untuk menjaga kalian semua. Kultivator itu tampak tua. Jenggot putih panjang muncul di dagunya, alis putih tebal berdiri di atas matanya yang setengah tertutup, tapi tidak ada rambut yang tumbuh dari kepalanya. Pakar itu memiliki punggung yang bungkuk, tetapi dia tampak penuh kehidupan. Kamu tidak bisa membunuh kami dalam satu serangan, Noah mengumumkan sambil menunjuk ke arah danau, dan kami akan menghancurkannya sebelum kamu dapat menangkap kami. Pernyataan arogan dari orang yang lemah, kultivator tua itu mulai berkata, tetapi Nuh memaksanya untuk terdiam dengan lambaian tangannya yang sederhana. Sebuah tebasan keluar dari jari Noah sebelum menyatu dengan dunia. Keempat penggarap menemukan serangan besar-besaran menimpa mereka dalam sekejap, dan teknik pertahanan bawaan mereka diaktifkan untuk menghentikannya. Serangan mendadak itu tidak berhasil berbuat banyak. Itu hampir tidak memaksa teknik pertahanan itu berkedip. Namun, itu menunjukkan bagaimana Nuh benar-benar bisa menghancurkan danau tersebut sebelum mati. Ekspresi tak sedap dipandang muncul di wajah keempat ahli itu. Tugas mereka adalah mempertahankan wilayah itu sementara langit dan bumi sibuk menyelaraskan keberadaan mereka. Namun hanya ahli peringkat 8 yang mengancam keberhasilan misi mereka. Mereka merasa sedikit malu dengan kekuatan superior mereka, namun tekad segera menggantikan perasaan itu. Lagi pula, Nuh tidak akan menjadi salah satu target khusus para penguasa jika dia tidak sekuat itu. Apakah kamu juga menyiapkan medan perang? Kultivator tua itu bertanya. Kita tidak mungkin menyiapkan lingkungan khusus untuk setiap ahli yang akan kita bunuh, Noah mengangkat bahu. Lagi pula, kalian semua mati dalam beberapa serangan. Apa asyiknya jika kami membunuhmu lebih cepat? Anak nakal ini, kultivator tua itu mengutuk sebelum berbalik ke arah teman-temannya. Apakah kamu keberatan jika aku menanganinya? Dua temannya menggelengkan kepala dengan tidak peduli, tapi wanita di sebelah kanannya mengangkat tangannya untuk menolak sebelum menjelaskan alasannya. Kau membiarkan dia masuk ke dalam kepalamu. Kehancurannya mungkin telah mengidentifikasimu sebagai titik lemah dalam penghalang kami. Apakah kamu menyeratkan bahwa aku lemah? Kultivator bertanya ketika aura dingin keluar dari sosoknya. Yang saya maksud adalah karakter Anda yang mudah marah, jawab wanita itu. Dia sudah tahu bahwa kamu akan menjadi sempurna untuknya. Mata lelaki tua itu melebar sebelum berbalik ke arah Noah. Yang terakhir menunjukkan seringai dingin pada pemeriksaan itu, tapi dia tidak menambahkan apapun lagi. Dia sudah tahu bahwa ejekannya berhasil. Kamu mungkin benar, seru kultivator tua itu. Apakah kamu ingin menanganinya? Dengan senang hati, jawab wanita itu sambil membungkuk ke arah penggarap tua itu. Apakah kamu keberatan mengikutiku? Wanita itu bertanya sambil mengarahkan pandangannya ke arah Noah. Tidak sama sekali, Noah tertawa sebelum naik lebih tinggi ke langit dan bergabung dengan wanita itu dalam kepergiannya. Aku bisa membawamu, kata iblis surgawi sambil menunjuk ke arah penggarap tua itu. Aku suka yang emosional. Kultivator tua itu tidak mengatakan apapun. Dia turun dari puncak gunung dan pergi ke arah yang berlawanan dengan ahli lainnya. Iblis ilahi tidak ragu-ragu untuk berpisah dari kelompoknya dan mengikutinya, dan keduanya segera menghilang di antara badai. Siapa di antara kalian yang tidak kasar? Raja Elbas bertanya sambil melirik kedua ahli yang tersisa. Saya ingin melakukan pertarungan yang bukan sekadar pertukaran serangan. Wanita berpenampilan muda di antara kedua kultivator itu melangkah maju dan menembak ke kejauhan tanpa berkata apa-apa. Raja Elbas mendengus, tapi dia mengikutinya. Keduanya juga menghilang di tengah badai, hanya menyisakan satu ahli di puncak gunung. Jangan bilang padaku bahwa salah satu dari kalian ingin tetap tinggal dan mengacaukan daerah itu, kultivator yang tampak muda di puncak gunung itu memperingatkan. Tidak sama sekali, jawab Wilfred. Kami tidak segila teman kami. Kami jelas berada di sisi yang masuk akal, tambah Stephen. Kamu harus melawan kami berdua pada saat yang sama jika kamu tidak keberatan. Mengapa saya harus? Kultivator itu mendengus sambil melompat dari puncak gunung. Ikuti aku, jangan ganggu area ini. Nuh mengikuti wanita itu melintasi badai. Rambut coklat panjangnya berkibar di antara angin kencang saat dia melesat ke depan. Ia pun merasa bisa melihat pancaran cahaya hijau yang terpancar matanya dari posisinya. Dia tampak sangat kuat, tapi itulah yang perlu dia tingkatkan. Wanita itu akhirnya berhenti dan menjentikkan jarinya untuk mengubah badai di area yang luas menjadi debu. Dia menciptakan medan perang yang tidak menunjukkan hambatan apapun. Sepertinya dia ingin berhadapan langsung dengan Noah. Terima kasih, geram Noah sebelum membiarkan rasa laparnya keluar dari sosoknya. Rasa laparnya melahirkan kekuatan isap yang menyerap hukum-hukum yang hancur di lingkungan. Gelombang kekuatan mengalir di dalam dirinya, tapi energi itu hampir tidak mempengaruhi dagingnya. Jangan mengira kami kehilangan jejakmu selama periode ini, wanita itu mengumumkan sambil menunjukkan senyuman hangat. Kamu telah membunuh banyak dari kami.
Bagaimana hukum mereka? Apakah menyenangkan memakan kekuatan langit dan bumi? Tolong, jangan menghinaku, kata Noah sambil mengayunkan kedua pedangnya. Kami berdua tahu bahwa kamu tidak mempedulikan mereka. Apakah langit dan bumi sedang menjalani masa pembersihan? Mereka pasti membutuhkan itu. Aku hanya berpikir hal itu tidak akan melibatkan para pengikut mereka. Betapa tajamnya dirimu, wanita itu terkekeh sambil menutup mulutnya. Tidak heran kamu layak menjadi kelemahan sistem. Lagi pula aku akan menjadi cacat, jawab Noah, layak atau tidak. Tentu saja, wanita itu tertawa lagi. Tetapi prestasimu menentukan nilaimu. Menurutmu mengapa Caesar begitu ingin mengubahmu menjadi lawan terakhir langit dan bumi? Dia tahu bahwa kamu mempunyai potensi untuk mencapai keadaan itu. Jangan bilang kalau kamu setuju dengannya, desah Noah. Saya tidak akan mendefinisikan keberadaan saya sebagai lawan seseorang. Saya tidak selemah kalian semua. Itulah yang gagal kamu lihat, jelas wanita itu sambil mengangkat tangannya ke arah langit. Kita semua lemah di hadapan langit dan bumi. Cahaya yang tertinggal di langit mulai berkumpul di telapak tangannya untuk menciptakan mutiara yang menyilaukan. Kultivator itu tampaknya mampu memanfaatkan cahaya langit dan bumi untuk menghasilkan serangan yang mengancam. Nuh berjuang untuk melihat tingkat kebutaan itu, tetapi kesadarannya dapat memeriksanya dengan bebas. Serangan itu membawa kekuatan lebih dari yang diperkirakan Nuh, tapi dia tidak membiarkan kejadian itu mengejutkannya. Lawannya adalah seorang kultivator tahap cair. Dia sengaja memilih seseorang yang begitu kuat. Coba saya lihat bagaimana Anda menangani seorang kultivator yang tidak hancur. Wanita itu menyeringai sebelum cahaya di telapak tangannya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah sosok Noah. Serangannya sangat cepat, tapi Noah tidak mundur. Dia punya cukup waktu untuk melakukan teknik gerakannya, tapi dia tidak melakukannya. Dia punya strategi yang lebih baik untuk itu. Gumpalan kegelapan muncul di depan Nuh dan menyerap serangan itu di dalamnya. Peristiwa tersebut membuat kultivator tidak bisa berkata-kata. Nuh telah menciptakan dunia gelap versi kecil yang menampilkan ruang yang luas. Sinar tersebut akhirnya berjalan melalui materi gelap hingga teknik tersebut berhasil menyerap kekuatannya. Kelahiran pedang iblis bab 1944 cahaya. Nuh bermandikan ekstasi yang dihasilkan dengan menyerap energi kultivator. Dia harus mengandalkan beberapa teknik pada saat yang sama untuk mencapai efek tersebut, tetapi semuanya terasa berharga ketika dagingnya bersorak kegirangan. Sinarnya cepat, tetapi Noah telah memperlambat waktu di sekitarnya untuk memberikan beberapa detik lagi pada pikirannya untuk mempelajari teknik tersebut. Keserakahan dan rasa laparnya telah diaktifkan pada saat yang sama untuk menggunakan fitur yang diperoleh dari kemampuan pencuri tertinggi dan meningkatkan pemeriksaan cahaya putih pekat itu. Sepetak kecil dunia gelap telah beradaptasi dengan hasil pemeriksaannya. Materi gelapnya telah berubah menjadi zat yang dapat tetap utuh setelah pancaran sinar menghantamnya sehingga dapat menangkap serangan di ruang yang terbentang. Kehancuran Nuh menyelesaikan sisanya setelah dia memiliki cukup waktu untuk menerapkan fitur-fiturnya. Garis-garis hitam muncul pada sinar itu sementara dunia gelap menghancurkannya menjadi kumpulan energi yang terbang langsung ke dalam tubuhnya. Nuh telah mampu menganalisis dan melawan serangan yang dilancarkan oleh seorang penggarap tahap cair hanya dalam hitungan detik. Kemampuannya pada dasarnya telah berubah setelah memperdalam aspek keberadaannya, dan lawannya tetap terdiam di depan kekuatannya. Di matanya, Noah masih merupakan ahli peringkat 8, tetapi kekuatan itu jauh melampaui peringkat terbawah ke-9. Kegilaan apa yang kamu coba lakukan dengan keberadaanmu? Wanita itu bertanya. Tidakkah kamu tahu bahwa hukum mempunyai batasan? Apakah kamu tahu persyaratan apa yang harus kamu penuhi untuk maju sekarang? Menurutmu mengapa aku ada di sini? Noah tertawa sebelum mengaktifkan ambisinya dan produknya yang tidak stabil. Ayolah, ahli tahap cair yang hebat. Saya harap Anda bukan produk lain yang ingin dibuang oleh langit dan bumi saat ada tanda kelemahan pertama. Lucu sekali mendengarmu mengejek penguasa karena ciri-ciri yang biasanya kamu setujui. Wanita itu menyeringai sebelum mengarahkan kedua tangannya ke depan. Saya Gratia, dan langit dan bumi telah menganugerahi saya sebagian dari cahayanya. Tunjukkan kepada saya apakah Anda lebih dari sekadar kata-kata. Cahaya di sekitar mulai berkumpul menuju telapak tangannya, tapi kegelapan total tiba-tiba menyelimuti seluruh area. Gratia merasa tidak mampu mengumpulkan energi dari lingkungan, namun auranya segera meledak ke depan untuk menghancurkan dunia gelap. Materi gelap hancur, tapi pasukan naga berlengan 6 peringkat 9 di tingkat bawah muncul di sekelilingnya. Bengkel tersebut telah membangunnya dalam waktu singkat yang dia perlukan untuk menghancurkan dunia gelap. Apa yang seharusnya mereka? Gratia mulai mengejek upaya Noah untuk menyakitinya tetapi naga itu meledak sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Lokakarya tersebut menggunakan materi gelap yang memperoleh fitur unik yang dimaksudkan untuk melawan cahaya Gratia. Naga-naga itu adalah lawan yang tepat bagi keberadaannya, tapi tujuan mereka bukanlah untuk menyakitinya. Naga-naga itu mungkin hampir saja menyakiti Gratia jika Noah menginvestasikan potensinya pada mereka,
tapi dia tidak menemukan gunanya menyia-nyiakan kekuatannya untuk boneka sekali pakai. Lebih baik menggunakannya sebagai sumber kehancuran yang kuat yang diciptakan khusus untuk lawannya. Gelombang materi gelap yang mengamuk menelan Gratia, tapi cahaya menyilaukan merembes keluar dari kulitnya untuk menghancurkan serangan itu. Namun, garis hitam muncul di sosoknya setiap kali dia memasuki jangkauan energi yang lebih tinggi. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tubuhnya menampilkan detail itu. Bayangan besar menutupi dirinya saat dia mencoba membubarkan garis itu dengan hukumnya. Gratia melihat ke arah langit dan menyadari bahwa mendengkur muncul di atasnya. Sayapnya sudah terbuka, dan bulu-bulu besar sudah berjatuhan ke arahnya. Setiap bulu sepertinya membawa kekuatan peringkat ke-9. Aura gelap yang membawa wajah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi setiap bulu dan membuat level mereka mencapai alam yang belum pernah disentuh oleh mendengkur. Gratia merasakan sedikit keinginan untuk menghindari serangan itu, tetapi kekuatan tarikan yang kuat menimpa sosoknya dan menunda reaksinya selama 1 detik. Duanlong juga telah bergabung dalam pertempuran, dan kemampuan bawaannya telah menyentuh peringkat ke-9 setelah pemberdayaan Nuh. Keterlambatan reaksinya membuatnya tidak bisa menghindari ledakan bulu tersebut. Materi gelap yang mengamuk menelannya dan mengaktifkan kehancuran yang terakumulasi pada sosoknya oleh naga sekali pakai. Luka besar terbuka di tubuhnya saat dia merasa terbebani oleh kegelapan itu. Dia menjadi hampir tidak menyadari cahaya di sekelilingnya sementara serangan-serangan itu mencoba menghancurkannya. Langit di sekitar awan materi gelap yang mengamuk mulai bersinar dan menyiapkan energinya untuk sang ahli, tetapi sebuah bayangan terbang dengan kecepatan penuh melalui titik-titik itu. Malam meninggalkan petak gelap yang luas dimanapun ia melewatinya, sehingga kegelapan terus meluas bukannya menyusut. Senang rasanya menggunakan semua temannya untuk melawan seorang penggarap di sistem langit dan bumi. Nuh selalu terlalu takut untuk membuat asetnya menghadapi serangan para penguasa, jadi dia jarang mengandalkan mereka dalam pertempuran tersebut. Namun, langit kini sunyi, jadi dia bisa menggunakan setiap senjata di gudang senjatanya tanpa mengkhawatirkan kemungkinan dampaknya. Nuh berhasil menembus badai materi gelap yang mengamuk. Tubuhnya sudah lebih dari cukup untuk bertahan hidup di lingkungan itu. Beberapa luka akan muncul di sosoknya, tapi dia tidak peduli karena lawannya sudah mengalami kondisi yang lebih buruk. Dunia yang terbuat dari garis-garis menggantikan lingkungan yang terlihat dari dalam materi gelap yang mengamuk. Noah merusak ruang dan waktu untuk muncul di belakang Gratia dan menebaskan kedua pedangnya ke punggungnya. Gratia hanya melihat celah yang terhubung dengan kehampaan yang meluas di depannya sebelum sebuah kekuatan tajam mendarat di punggungnya dan mencoba memotongnya menjadi 2 bagian. Kemampuan pertahanan bawaannya harus bertindak untuk menyelamatkannya dari tebasan yang tidak dapat dihindari itu. Cahaya menyilaukan keluar dari kulitnya segera setelah Noah membelah punggungnya. Gelombang energi mendorongnya menjauh dan menghancurkan kegelapan yang menumpuk akibat berbagai aset yang dikerahkan lawannya. Gratia menemukan dirinya di bawah langit. Keberadaannya akhirnya bisa mengungkapkan kekuatan aslinya lagi, dan dia tidak ragu untuk berbalik ke arah lawannya. Nuh telah terbang di kejauhan, tetapi tidak ada luka yang muncul di tubuhnya. Ia jelas telah memukulnya, tetapi Duanlong tidak pernah gagal memberinya energi yang dimaksudkan untuk menyembuhkannya. Gratia mengarahkan tangannya ke arah Noah, tapi material dunia gelap seukuran cermin muncul di jalur serangannya. Dia telah meluncurkan 2 sinar yang lebih besar ke arahnya, namun materi gelap berhasil menghentikannya. Namun, tekniknya hancur sebelum dia bisa mendapatkan kekuatan darinya. Nuh membiarkan haus darahnya memenuhi lingkungan dan membuka celah di langit. Dia menjadi perwujudan kehancuran saat rasa laparnya meluap. Auranya menjadi kekuatan besar yang hampir membuat Gratia mundur selangkah, namun akhirnya dia memutuskan untuk memaksakan dirinya untuk tetap pada posisinya. Noah mengarahkan kedua pedangnya ke arah Gratia, dan Gratia melakukan hal yang sama dengan tangannya. Materi gelap mulai berputar di sekitar senjata saat akar tumbuh di atasnya, dan hal serupa terjadi pada lengan ahlinya. Light berputar untuk mengubah lengannya menjadi kekuatan yang membutakan yang segera melepaskan serangannya. Warna putih dan hitam bertemu di udara, dan dampaknya mengguncang langit. Kelahiran pedang iblis bab 1945 raksasa. Gratia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Noah jelas menggunakan berbagai kemampuannya, tetapi satu-satunya fakta bahwa pukulannya bisa menandingi pukulannya membuatnya tercengang. Perbedaan antara peringkat ke-8 dan ke-9 sangat besar, tetapi Nuh menyentuh tahap cair dengan kemampuannya. Itu bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh dunia. Arti sebenarnya dari pangkat, tingkatan, dan tahapan akan hilang jika tidak. Meski begitu, Gratia tidak bisa menyangkal apa yang dia saksikan. Aset Nuh bahkan belum mencapai tahap liquid. Rekan-rekannya tetap berada di tingkat bawah dan serangannya dalam tahap gas dalam hal kekuatan, tapi dia bisa menghadapinya di medan datar. Aura Noah menjadi masalah utama dalam pertempuran itu. Itu bisa membuat serangannya menjadi sangat efektif melawan kemampuan Gratia dan mengubah serangan lemah sekalipun menjadi kekuatan yang harus dia tanggapi dengan serius.
Selain itu, tidak jelas apakah peningkatan tersebut hanya bersifat sementara. Dia bisa merasakan ambisinya, tapi semuanya adalah bagian dari keberadaannya. Kemarahan, kelaparan, keserakahan, dan kehancurannya merupakan aspek-aspek yang menjadi cukup kuat untuk mempengaruhi peringkat 9. Langit di sekitar mereka mulai runtuh setelah banyak pertukaran. Nuh membuka celah besar setiap kali dia menggunakan teknik gerakannya, dan kehancurannya hanya memperbesar bagian itu menuju ke dalam kegagalan. Gratia bahkan menggunakan cahaya langit dan bumi untuk memperkuat serangannya, sehingga area tersebut semakin lemah setiap kali dia menyerap cahaya. Omong kosong, Gratia berteriak ketika dia melihat tebasan lurus menembus baloknya dan memaksanya untuk menghindar. Sebuah celah terbuka di sisinya, dan dia secara bertahap berputar untuk menghasilkan ledakan yang menyilaukan. Noah muncul di belakangnya, tapi dia dengan cepat berlari lagi ketika dia melihat Gratia telah mengisyaratkan serangannya. Retakan lain terbuka di sisi lainnya, tapi dia menggunakan tangan yang bebas untuk menciptakan ledakan yang menyilaukan di sana juga. Noah harus berlari di atasnya, dan api menumpuk di mulutnya sebelum dia melepaskan gelombang kegelapan yang membara yang bercampur dengan materi gelapnya untuk memaksimalkan kekuatan penghancurnya. Nyala api membakar cahaya Gratia, tapi lingkaran cahaya yang merembes keluar dari sosoknya akhirnya menembus energi itu dan menghancurkannya. Dia bersinar dengan kekuatan penuh dari tingkat kultivasinya saat dia meletakkan tangannya di siku kanannya sambil mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah lawannya. Naluri Nuh meraung, dan dunia dalam penglihatannya segera berbentuk susunan ruang waktu, tetapi dinding cahaya menghantamnya sebelum dia dapat melakukan sprintnya. Luka besar muncul di tubuhnya saat darah keluar dari mata, mulut, telinga, dan lubang hidungnya. Dagingnya merasa perlu hancur, tapi lautan materi gelap memenuhi area itu sebelum Gratia bisa mengarahkan serangan lagi ke arahnya. Gratia mendengus, dan satu-satunya tekanan yang dihasilkan oleh suaranya membuat dunia gelap hancur. Akar itu memutar matanya ketika dia melihat pasukan naga berlengan 6 mengelilinginya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan ledakan yang akan terjadi. Badai materi gelap yang pekat menyelimuti dirinya dan memenuhi sosoknya dengan garis-garis hitam. Gratia mempersiapkan dirinya untuk bersinar lagi, tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak dengan kecepatan tinggi di antara energi yang lebih tinggi. Gratia menghentikan tekniknya untuk mengarahkan telapak tangannya ke gerakan samar yang dia rasakan di antara materi gelap. Dan beberapa sinar terbang menembus badai hitam saat dia mencoba mengenai bayangan cepat itu. Lawan mendekat, namun salah satu serangannya akhirnya berhasil menembus dadanya dan membersihkan area di tempat tersebut. Materi gelap hancur dan memperlihatkan baju besi jahat yang tersebar di antara putihnya langit yang menyerang. Sosok itu adalah energi murni dan tidak mengandung siapapun, yang langsung membuat Gratia memikirkan umpan. Tebakannya ternyata benar karena beberapa armor jahat dan naga berlengan 6 tiba-tiba meninju ke arahnya dari kegelapan. Mereka akan melepaskan kekuatan penuh dari binatang ajaib tingkat rendah padanya, tapi kulitnya menjadi membutakan sebelum mereka dapat mencapai target mereka. Badai hitam dan pasukannya bubar, tetapi sebuah bayangan selamat dari serangannya. Gratia bahkan tidak bisa memeriksanya karena titik gelap itu menghilang begitu matanya berhasil menyadarinya. Lengan kirinya terpisah dari tubuhnya sesaat kemudian sebelum menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Cahaya keluar dari anggota tubuh Gratia yang terputus dan menciptakan lengan putih halus sementara dia memandang tinggi ke langit. Kemarahan muncul di wajahnya ketika dia melihat Nuh mengambil gigitan berdarah dari lengannya yang terputus sementara seekor pterodaktil besar duduk di atas kepalanya. Malam telah berhasil memutus cahaya yang melindungi bagian dalam tubuh Gratia akibat garis hitam yang menumpuk selama ledakan pasukan naga. Noah dapat menyerap energi itu dan menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh serangan sebelumnya. Tentu saja Nuh dapat menggunakan materi gelap untuk menyerap lengan dan energi di dalamnya. Prosesnya bahkan akan lebih lancar seperti itu, tapi dia ingin mengintensifkan aura mengerikan yang mengelilinginya, dan dia berhasil dalam rencananya. Gratia mau tidak mau merasakan ketakutan untuk pertama kalinya sejak awal pertempuran ketika melihat pemandangan itu. Nuh termasuk di antara orang berkulit putih, tetapi kehadirannya saja dapat menggelapkan cahaya kuat yang memberikan kekuatannya. Mata reptilnya yang berwarna biru es bersinar dengan kekuatan haus darah saat mereka menatap lawannya, dan darah jatuh dari mulutnya saat dia memakan lengan yang terputus. Aura peringkat 8 yang dipancarkan Nuh hanya meningkatkan kekuatan menantang yang tampaknya mampu ia gunakan. Dia lemah. Label-label dunia memberitahu Gratia bahwa Nuh lemah. Namun, dia ada di sana, menatapnya dari tempat yang lebih tinggi di langit, dan dia tidak bisa memaksanya mundur. Gratia membuka mulutnya untuk berbicara, tapi matanya melebar saat sensasi berbahaya menyebar di dalam dirinya. Pertahanan yang telah dia persiapkan sejak lama diaktifkan untuk melawan domain bayangan, tapi tidak ada ledakan yang terjadi. Sebaliknya, dia merasakan sesuatu merayap di dalam dirinya dan menembus cahaya yang seharusnya melindunginya. Akar hitam tiba-tiba menembus perutnya dan menodai jubahnya dengan cairan racun berwarna ungu tua.
Bercak yang memiliki warna serupa muncul di mana-mana pada sosoknya saat cabang parasit tersebut terus memakan daging dan auranya. Itu menjadi sangat efektif setelah Noah memakan lengannya, jadi dia berjuang untuk menekannya. Dunia gelap meluas lagi dan semakin menekan Gratia. Dia melihat usahanya untuk membasmi parasit melambat sebelum pasukan naga meledak di sekelilingnya. Garis-garis hitam menutupi sosoknya, dan akarnya tidak ragu untuk mengeksploitasinya. Gratia merasa diambang kehancuran. Dia akan mati jika tren itu terus berlanjut, jadi dia memutuskan untuk merobek seluruh perutnya. Akar dan darah menyebar di langit saat Gratia membuat cahayanya meledak di titik tertentu di tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi berantakan, dan semuanya menjadi lebih buruk ketika celah yang terhubung dengan kekosongan terbuka di hadapannya. Gratia segera mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan untuk melindungi dirinya dari serangan yang datang, tapi sebuah jalan terbuka di antara lingkaran cahayanya. Alam memutus cahaya dan menciptakan jalan di mana Nuh bisa melepaskan tebasannya. Pakar itu hampir tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat sosoknya terbelah menjadi dua saat garis hitam diagonal melewatinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1946 dunia. Tubuh Gratia terbelah. Cahayanya tidak bisa menghentikan tebasan dan malam Nuh. Kekuatannya tidak mampu menghadapi keberadaan mengerikan yang menulis ulang batasan yang harus dipatuhi oleh setiap peringkat. Putusnya hubungannya dengan dantiannya tidak mempengaruhi kendali atas energinya. Gratia memiliki salah satu keberadaan langit dan bumi, namun ia tetap menjadi kultivator peringkat 9. Dia adalah dunia pribadi, meskipun ujung-ujungnya menyatu dengan lingkungan di sekitarnya karena hubungannya dengan para penguasa. Gratia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan, tapi dia tidak bisa melihat maksud di balik upaya itu. Nuh telah menunjukkan keunggulannya, teknik, aset dan keberadaannya berada di atasnya. Dia bahkan curiga bahwa perbedaan kekuatan mereka berasal dari pendekatan perjalanan kultivasi yang sangat berbeda. Noah tidak menyerah pada kebebasannya. Dia bahkan menggunakan setiap metode sembrono yang muncul di pikirannya untuk menemukan jalan keluar dari penindasan langit dan bumi. Sebaliknya, Gratia malah menyerah pada bagian perjalanannya itu. Dia bahkan tidak ingat keberadaannya di hadapan para penguasa pada saat itu dalam hidupnya. Nuh bukanlah tipe orang yang berbicara selama pertempuran. Keberadaan Gratia masih utuh setelah dia membelahnya menjadi dua, jadi dia tidak ragu untuk menebasnya lagi. Kedua pedangnya melakukan serangan vertikal yang membuka dua sayatan dalam pada tubuhnya yang sudah cacat. Cahaya Gratia terus bersinar bahkan setelah serangan itu, jadi Noah terus memotongnya menjadi beberapa bagian. Keberadaannya sepertinya tidak mengandung aspek unik apapun yang menarik minatnya, jadi dia lebih suka mengubahnya menjadi energi murni. Pembudidaya tahap cair ternyata jauh lebih sulit dibunuh bahkan setelah mencapai tahap pertempuran itu. Noah mengandalkan kemampuan mencuri untuk menghancurkan keberadaan para ahli tahap gas yang diburu pada tahun-tahun sebelumnya, tapi membunuh tanpa itu ternyata agak menjengkelkan. Noah bahkan tidak bisa memaksakan dirinya untuk mengaktifkan kemampuan yang diperoleh dengan menyerap teknik pencuri tertinggi. Keserakahannya adalah dasar dari skill tersebut, dan dia tidak merasa tertarik pada Gratia. Dia hanya menginginkan nutrisinya. Cahaya di tubuh Gratia mencoba menyebar ke dunia, tapi Noah memastikan untuk menyerap semuanya. Dunia gelapnya bahkan meluas untuk mencegah segala upaya penguasa yang tertidur untuk menyelamatkannya. Kemenangan itu harus terjadi sekarang. Gelombang kekuatan mengalir di dalam diri Nuh dan menyembuhkan setiap luka yang coba diaktifkan oleh pedang terkutuk itu. Jumlah energi yang dibawa oleh kultivator tahap cair sangat besar. Tubuhnya bersorak saat lubang hitam memurnikan bahan bakar itu dan mengirimkan segalanya ke dagingnya. Tumbuh lebih kuat meredakan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh semakin dalamnya keberadaannya, tapi itu tampaknya tidak cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Pusat kekuasaan yang lebih kuat memungkinkan Nuh untuk mengekspresikan aspek-aspek perluasan keberadaannya dengan lebih baik, namun aspek-aspek tersebut tetap terikat pada batas bawaan levelnya. Nuh bisa mengabaikan batasan itu dengan menggunakan teknik yang berbeda dan mengandalkan ambisinya, tapi itu tidak melibatkan keadaan sebenarnya dari pusat kekuasaannya. Tubuhnya mungkin merupakan material yang paling tangguh di dunia, namun dantiannya memiliki persyaratan yang berbeda, dan strukturnya tidak menentukan seberapa mudah material tersebut dapat hancur. Eksistensi yang terlalu berat untuk organ peringkat 8 akan mengubah daging itu menjadi bubur berdarah. Kamu luar biasa, Gratia akhirnya mengakui ketika suaranya bergema dari potongan-potongan darah yang melayang di antara dunia gelap. Dunia tidak akan pernah lupa bahwa kamu pernah ada. Namun, kamu harus mati demi semua orang. Seorang kultivator peringkat 8 tidak bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Noah hampir mengabaikan perkataan Gratia. Dia telah berubah menjadi tidak lebih dari potongan-potongan berdarah, jadi dia tidak ingin membiarkannya menggodanya ketika kemenangan sudah begitu dekat. Namun, materi gelapnya tiba-tiba tidak mampu melahap cahayanya. Aku adalah avatar langit, Gratia menjelaskan melalui karya-karyanya yang berdarah. Kamu mungkin membuatku kewalahan, tapi bisakah kamu mengikutinya?
Nuh bahkan tidak mendengus. Tidak masalah materi gelapnya tidak dapat menembus cahayanya lagi. Gratia akan tetap berubah menjadi makanan setelah dia mengubah keberadaannya menjadi energi primer. Pedangnya terus berjatuhan dan memperburuk kondisi Gratia, tapi dia tidak mati. Sebaliknya, cahayanya mulai semakin kuat. Dia mengandalkan ketahanan yang diberikan oleh status peringkat 9 untuk mengumpulkan kekuatan dan meningkatkan kepadatannya. Serangan Nuh yang tiada henti akhirnya berakhir. Dia menebas dengan pedangnya hanya untuk menemukan bahwa cahaya tidak membiarkan mereka melangkah lebih jauh. Mereka tetap terjebak di udara saat warna putih mulai meluas dan mendorong dunia gelap mundur. Noah tidak menyerah begitu saja. Aura gelap menutupi kulitnya dan bergabung dengan pemberdayaan pedang untuk mendorong kekuatan ofensifnya hingga batasnya. Kekuatan fisiknya mencapai tingkat yang sulit dihadapi oleh sebagian besar binatang ajaib tingkat rendah, tetapi cahayanya tidak bergeming. Kekuatan barunya hanya memungkinkan dia untuk menarik kembali senjatanya. Keberadaanmu semakin lemah, seru Gratia sebelum suar mulai keluar dari cahayanya. Kobaran api menembus dunia gelap dan mengubah materi gelap menjadi warna putih yang menyilaukan. Nuh secara langsung kehilangan kendali atas energi yang lebih tinggi itu, tetapi tekniknya secara naluriah mengimbangi kekuatan yang hilang tersebut. Noah melancarkan tebasan tajam, tapi cahayanya menjadi padat dan mengeluarkan suara dentang saat ujung tajamnya menghantamnya. Senjatanya tidak bisa menembusnya sama sekali sekarang. Mereka bahkan tidak berhasil meninggalkan bekas pada kristal putih itu. Kristal itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang cahaya putih. Nuh secara naluriah mundur melalui teknik gerakannya dan membuka celah panjang di langit, tetapi warna putihnya tidak berhenti mengembang bahkan setelah jatuh ke dalam kehampaan. Keseluruhan dunia gelap menjelma menjadi putihnya langit dan bumi. Para penguasa dunia kembali ke keadaan normal. Langit bahkan tampak lebih stabil dari biasanya. Setiap jejak kegelapan telah menghilang dari area yang diterangi oleh cahaya baru yang terpancar dari keberadaan Gratia, dan Noah merasa tidak mampu menembusnya. Bahkan lingkup mentalnya tidak bisa melewati domain itu. Dia telah memperluas dunia pribadinya, dan dia bisa melihat bagaimana dunia itu berpadu sempurna dengan langit. Itulah kekuatan dunianya, Noah berkomentar dalam benaknya saat potongan berdarah di dalam cahaya mulai membesar. Gratia tampil cukup sederhana sebagai sebuah eksistensi. Kemampuannya sebagian besar adalah pelepasan energi yang menggunakan cahaya sebagai fondasinya, namun dunianya membawa kekuatan itu lebih jauh. Dia bukan hanya bagian dari kulit putih. Dia bisa menyebarkannya dan menyerap materi yang terpengaruh oleh pengaruhnya. Kegelapanmu harus mencapai langit, kata Gratia saat suaranya membuat langit bergetar. Para penguasa harus belajar darimu sebelum kamu menjadi masalah. Gratia perlahan membangun kembali dirinya di dalam cahaya. Matanya terbuka setelah jubah putih kembali menutupi tubuhnya. Peristiwa tersebut membuat wilayah yang terpengaruh oleh pengaruhnya meluas, dan lebih banyak lagi dunia yang menjadi stabil di bawah sinarnya. Retakan yang dibuka Nuh di mana-mana mulai menutup saat Gratia menarik energi dari badai di kejauhan. Dia sepertinya mengendalikan dunia, tapi kekuatan itu terasa dipinjam. Tetap saja, dia bahkan tidak berusaha berpura-pura memilikinya. Kau membuatku memanggil kekuatan yang diberikan langit dan bumi kepadaku, Gratia mengumumkan. Bangga. Kelahiran Pedang Iblis bab 1947 ide. Warna putih yang terpancar dari sosok Gratia menyerupai sebuah domain, namun Noah bisa merasakan kedalaman berbeda yang dicapai oleh kekuatannya. Dia tidak hanya memodifikasi masalah tersebut untuk mengubahnya menjadi dunia pribadinya. Energi itu adalah dunia yang diciptakan oleh keberadaannya. Satu-satunya perbedaan dalam kasusnya adalah keberadaannya adalah milik langit dan bumi, sehingga dunianya bercampur sempurna dengan lingkungan. Dia adalah bagian dari kulit putih untuk penguasa. Tepian ruang pribadinya terbuka di hadapan cahaya alami yang terpancar dari langit. Gratia tidak bercanda saat dia mengaku sebagai avatar langit. Keputihannya bukanlah pengaruh yang sederhana. Ia menyerap materi yang telah tercemar oleh Nuh dan membawanya kembali ke dalam sistem langit dan bumi. Hampir terlihat seperti proses pembersihan, namun berbeda dengan penyucian Daniel. Kultivator menggunakan penyerapan yang sama seperti yang diterapkan langit dan bumi pada setiap hukum. Makna sebenarnya yang tercemar tidak kembali ke keadaan semula. Mereka menjadi sesuatu yang serupa namun berbeda, sesuai dengan kondisi dunia saat ini. Kekuatanmu bisa menyentuh levelku, Gratia mengakui. Tapi apa yang bisa kamu lakukan jika kualitasnya gagal memenuhi persyaratan yang kamu perlukan untuk meraih kemenangan? Kamu telah mengambil bagian dalam kebangkitan dua ahli peringkat 9. Kamu harus tahu bagaimana kita bisa menjadi tangguh. Tidak terus diam. Pikirannya memeriksa pengaruh baru yang dikeluarkan Gratia, tapi dia merasa tidak mampu menemukan cara untuk mengalahkannya dengan kekuatan normalnya. Hancurannya perlahan bisa menggali lubang di dalamnya, tapi ahlinya bisa langsung mengisi ulang ruang itu dengan lebih cepat. Beberapa solusi untuk masalah ini sudah muncul di pemikiran. Kekuatan dasarnya sudah cukup untuk menghadapi dunia para penggarap tahap gas, tapi itu tidak cukup melawan Gratia.
Dia tidak bisa menyakitinya cukup dengan serangannya ketika dia mengandalkan kekuatan, tapi dia punya cara untuk mengatasinya. Noah bisa menunggu sampai Gratia menghabiskan energi yang terkandung di dunianya. Dia tidak menggunakan sebelumnya, jadi harus ada kekuatan pada kekuatan itu, dan dia secara samar-samar menghubungkan masalah itu dengan kemiripan dengan langit dan bumi. Gratia sepertinya meminjam kemampuan itu dari para penguasa, yang menjelaskan keraguannya dalam mengerahkan kemampuan itu. Langit dan bumi mungkin menerapkan perjanjian. Keyakinannya pada mereka bahkan mungkin menjadi alasan di balik tertundanya aktivasi tersebut, dan Noah dapat mengatasinya. Namun, Noah tidak tahu bagaimana keberadaannya bisa menunjukkan kekuatan Gratia dalam jumlah energi yang besar. Dia telah meningkatkan ambisinya dan mengubahnya menjadi bahan bakar yang lebih padat yang akan membuat pemberdayaannya bertahan lebih lama. Namun dia melawan seorang penguasa tingkat cair yang terhubung ke langit dan bumi. Dia mungkin memiliki akses ke seluruh langit sejauh yang dia tahu. Pilihan yang jelas dan masuk akal dalam situasi itu adalah menggunakan kekuatan yang sesuai dengan kedalaman kemampuan Gratia. Noah memiliki akses ke kegelapan halus, yang menandai langkah sahnya untuk masuk ke peringkat ke-9, tapi dia ragu untuk menggunakannya. Kelemahannya terlalu berat untuk ditanggung dalam pertempuran. Satu aktivasi mungkin menyebabkan kekalahannya. Apakah aku harus melarikan diri? Noah bertanya-tanya saat Gratia tetap berada di tengah cahayanya. Nuh bisa saja bertaruh dan berharap pikirannya tidak koma setelah memanggil kekuatan yang terkandung dalam kegelapan halus, tetapi masalahnya tidak berakhir di situ. Nuh tetap harus menerapkan hasil pemeriksaannya. Pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Gratia akan memberinya kesempatan untuk menghancurkan segalanya lebih cepat dan dengan menggunakan lebih sedikit energi. Tapi dia tidak tahu apakah itu cukup. Melarikan diri tampaknya menjadi solusi terbaik. Nuh mungkin tidak akan menemui hambatan dalam perjalanan pulang. Namun, peristiwa tersebut akan memaksanya untuk mengakui bahwa kultivator tahap cair tetap berada di luar jangkauannya. Hal ini akan membuatnya kembali berburu aset yang lebih lemah, dan hal ini tidak dapat diterimanya. Semuanya atau tidak sama sekali, Nuh mengambil keputusan saat dia bersiap untuk mengaktifkan energi di dalam kegelapan halus. Namun, sebuah suara tiba-tiba bergema di antara dinding mentalnya dan membuatnya menghentikan tindakannya. Gunakan aku, Knight berteriak melalui koneksi mental. Bagaimana aku harus memanfaatkanmu? Nuh bertanya. Aku bisa membuatmu sedikit lebih kuat dari sekarang, tapi kekuatan itu akan tetap berada di luar jangkauanmu. Bukan peranku untuk memikirkan hal rumit itu. Malam mengeluh. Lakukan tugasmu dan membuatku bisa membunuh benda berkilau itu. Anda telah mengurangi pelatihan selama ribuan tahun menjadi hal-hal lain, kata Noah. Siapa peduli? Kata Malam. Kamu meneleponku ketika kamu mempunyai masalah dengan cahaya putih langit dan bumi. Itu peran saya. Anda membangun saya untuk itu. Noah siap melontarkan lelucon lain, tetapi sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Koma mental setelah aktivasi kegelapan halus adalah masalah besar, tapi dia bisa mengabaikannya jika dia tidak menggunakan dirinya sebagai aset utama dalam serangan. Malam benar, pterodaktil sempurna untuk menghancurkan cahaya. Bahkan bisa memanfaatkan keberadaan Robert agar lebih efektif melawan para pengikut penguasa. Masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kekuatan yang layak. Apakah kamu menemukan sesuatu? Gratia mengejek. Aku mungkin tidak bisa menghentikanmu jika kamu memutuskan untuk melarikan diri, tapi kamu tidak boleh menyalahgunakan kesabaranku. Putuskan apakah kamu ingin bertarung dengan cepat. Ketidakpedulian yang ditunjukkan Gratia membuat Noah semakin marah. Seorang kultivator tahap cair sebenarnya membual tentang keberhasilannya melawan dia, yang hanya seorang ahli peringkat 8. Nuh tidak tahu malu dalam hidupnya, tapi itu sungguh menyedihkan. Ini akan menyakitkan. Nuh memperingatkan ketika ambisinya meninggalkan sebagian besar asetnya dan berkumpul di dunia gelap, ciptaannya, dan malam. Apakah itu akan membuatku mampu mengalahkan cahaya itu? Malam bertanya. Itu akan mengubahmu menjadi kutukannya, jelas Noah, jika kamu tetap hidup. Lakukan. Knight menyuarakan seruan tegas, dan Nuh tidak ragu-ragu untuk memperluas dunia gelap. Dunia gelap sebagian besar tampak kokoh dan membawa kekuatan di peringkat ke-9 setelah Nuh menggunakan sebagian besar ambisinya untuk memberdayakannya. Gratia masih bisa mempengaruhinya dengan cahayanya, tapi Noah memastikan untuk menjaganya di luar jangkauannya. Nuh tidak membutuhkan kekuatan serangan dari dunia gelap sekarang. Dia harus menciptakan untuk memaksa Knight mencapai kondisi barunya. Pterodaktil mungkin akan berevolusi secara normal pada waktunya, tetapi situasinya memerlukan sesuatu yang drastis. Terlebih lagi, Gratia melambangkan langit, jadi dia sangat cocok dengan peran target. Malam tiba di tengah dunia gelap dan membiarkan lengan mekanik yang mewakili bengkel mengelilinginya. Sudah siap menjalani modifikasi. Struktur itu hanya kekurangan satu persyaratan terakhir. Noah menarik napas dalam-dalam sebelum mengembangkan pikirannya. Gelombang mentalnya akan berubah menjadi energi yang diperuntukkan bagi langit dan bumi jika menyentuh putihnya, jadi dia hanya mempersiapkannya.
Kesadarannya mengelilingi area di bawah kendali Gratia dan menunggu. Energi hitam yang terkandung di dalam kegelapan halus mengalir menuju pikirannya, dan kesadarannya meluas. Gelombang mental Nuh menjadi begitu kuat sehingga putihnya Gratia tidak dapat menghentikannya lagi. Mereka memeriksa segala sesuatu tentang kekuatan yang dikeluarkan oleh sang ahli dan menghasilkan banyak kesimpulan yang tidak ragu-ragu diterapkan oleh dunia gelap pada malam. Kelahiran Pedang Iblis bab 1948 dekat. Dunia gelap mengubah malam dengan sendirinya sementara Nuh mengalami koma mental. Kekuatan sebenarnya dari pikirannya tetap aktif selama beberapa detik, tapi itu sudah cukup untuk memutuskan jalan mana yang harus dilalui Pterodaktil. Tentu saja, evolusi telah mempertimbangkan kemampuan bawaan Knight, karakter, dan lawan pilihannya. Gratia telah menjadi target yang tepat untuk dipelajari karena keberadaannya mewujudkan esensi langit, sehingga segala sesuatu yang telah dipelajari Nuh dapat menjadi bagian dari proses tersebut. Gratia tidak menyerang. Dia telah melawan gelombang mental yang berhasil meresap ke dalam kulit putihnya, tapi dia tetap diam setelah kesadaran Noah mundur. Sang ahli tahu bahwa lawannya sedang merencanakan sesuatu, tapi dia tetap tidak menyerang. Gratia itu aneh. Keberadaannya yang unik memberinya pemahaman dan hubungan yang lebih dalam tentang langit dan sistem langit dan bumi secara keseluruhan. Dia tidak keberatan menjadi aset sekali pakai karena dia sudah menganggap dirinya sebagai bagian dari penguasa. Status uniknya memungkinkan dia memahami apa yang paling dibutuhkan para penguasa. Aset bisa jatuh, dunia bisa runtuh, dan para penggarap panggung yang solid bisa mati, namun langit dan bumi harus mendapatkan sesuatu dari setiap pengorbanan. Yang seringkali melibatkan pemahaman terhadap lawan mereka. Nuh merupakan ancaman besar bagi sistem. Langit dan bumi harus berhadapan dengan para naga, monster di luar langit, para penguasa lama. Dan ketidakstabilan baru-baru ini yang disebabkan oleh terobosan Sword Chain, sehingga mereka tidak bisa fokus padanya. Oleh karena itu, tugas Gratia adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang kekuatan Nuh sehingga para pemimpinnya dapat mengembangkan sesuatu untuk melawannya setelah mereka mendapatkan kembali kendali penuh. Atas kemampuan mereka, Gratia pada dasarnya bersedia mengambil risiko mati melawan peningkatan kekuatan Nuh untuk meningkatkan peluang aset yang akan menggantikannya. Dorongannya murni dan tegas. Namun, dia masih akan mencoba yang terbaik melawan semua yang dilancarkan lawannya. Knight menangis kesakitan di dalam dunia gelap sementara bengkel memodifikasi strukturnya. Ciptaan murni mengendalikan lengan yang mewakili teknik sang pembangun hebat saat pemahaman mengalir di dalamnya. Mereka mempunyai rencana yang jelas dalam pikiran mereka, namun prosesnya tidak mudah. Ambisi yang kuat memenuhi Pterodaktil dan materi gelap di sekitarnya. Makhluk itu sudah berada di peringkat ke-9 dalam wujudnya saat ini. Namun ia tidak mengungkapkan keberadaannya secara keseluruhan karena terobosan telah terjadi melalui hukum Nuh. Tetap saja, lokakarya tersebut telah memperbaiki masalah itu, dan dunia gelap bahkan menyediakan materi peringkat 9 yang tak ada habisnya untuk membantu prosedur tersebut. Keseluruhan proses terjadi saat Noah berjuang untuk bangun dari koma mentalnya. Pendengkur muncul di bawahnya untuk memastikan bahwa dia tetap berada di langit, dan informasi terus mengalir di dalam pikirannya, tetapi dia tidak bergerak. Ular itu menahannya di dunia gelap dengan harapan tekniknya akan mempercepat kebangkitannya. Malam berubah. Materi gelap yang penuh dengan ambisi dan pemahaman tentang lawan yang paling dibencinya menggantikan seluruh bagian tubuhnya dan memastikan kekuatannya saat ini menjadi permanen. Dunia gelap mulai mengalir menuju malam ketika transformasinya mencapai kondisi kritis. Lokakarya tersebut membantu memodifikasi dan mengadaptasi energi lebih tinggi yang memasuki tubuhnya pada saat itu. Dan seruan keluar dari Pterodaktil begitu sosoknya muncul kembali di antara warna putih. Gratia tidak menemukan banyak perbedaan pada tubuh Knight. Makhluk itu tetap mempertahankan bentuk khasnya dan level sebelumnya. Itu tidak lebih dari pinggiran hitam dan bagian dalam yang kosong, tapi nalurinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang berubah. Garis-garisnya lebih gelap, dan cahaya tampak tidak mampu menyinari permukaannya. Pterodaktil hampir seperti bagian dari lukisan yang digambar seorang seniman dengan kuas besar yang dibasahi cat hitam pekat. Itu bukan milik langit. Ia hanya terbang di atasnya dengan tubuh yang tidak pernah berinteraksi dengan materi di sekitarnya. Malam tidak meninggalkan jejak kehadirannya di dunia. Langit tidak menyadari keberadaannya dalam bentuknya yang sekarang, dan bahkan Gratia berusaha keras untuk memfokuskan pandangannya pada garis-garisnya. Matanya seolah tidak dapat menemukan makhluk itu meskipun berada tepat di depannya. Kalau begitu, ini puncakku, kata Knight melalui raungan yang tidak bisa didengar Gratia. Knight berbalik ke arah tuannya yang koma di punggung mendengkur. Ia berjuang untuk mengingat kehidupan sebelum bertemu dengannya. Pterodaktil merasa seolah-olah jalan sebenarnya telah dimulai ketika Nuh menemukannya di dalam ngarai gelap. Malam tidak lebih dari binatang ajaib peringkat 7 saat itu. Ia memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa, tetapi cahaya langit memaksanya bersembunyi di bawah tanah seperti cacing. Kehidupannya di sana juga tidak berlangsung lama karena ia telah menjadi mangsa satu organisasi manusia.
Namun, Knight kini bisa berdiri bebas di antara langit. Levelnya telah mencapai tahap terakhir perjalanan, dan cahaya tidak mampu menyentuh garisnya. Pterodaktil akhirnya terbebas dari kutukannya, dan semuanya datang dari Nuh. Aku kehilangan nyawa pertamaku karena kesombongan, kelaparan, dan amarahku, Knight mengumumkan meskipun hanya Noah dan teman-temannya yang bisa mendengar kata-katanya. Kamu memberiku kesempatan untuk berdiri di puncak pada detik kedua. Aku pernah mengklaim memiliki kemampuan menyerang terbaik di dunia. Bolehkah aku mati lagi jika aku tidak bisa mematuhi kata-kata itu? Malam berbalik ke arah Gratia saat sosoknya memancarkan aura paling mengerikan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Perhatian pterodaktil sepertinya mampu menembus putihnya, sesuatu yang bahkan gagal dicapai oleh Nuh. Namun, ia tidak langsung menyerang. Ia tetap berada di langit saat kekuatannya meningkat. Lokakarya tersebut telah membangun tubuh baru Knight dengan materi yang diberdayakan oleh ambisi Nuh. Undang-undang yang sama juga mengisi baris-baris sebelumnya selama modifikasi. Ia tidak memerlukan pengaruh Nuh untuk meningkatkan levelnya lagi karena ia telah menjadi bagian dari keberadaannya. Level malam bertambah hingga mencapai puncak tingkat bawah. Makhluk itu menundukkan kepalanya dan mengarahkan ujung tajamnya ke tengah dada Gratia, tapi Gratia tersenyum saat dia melihat kekuatannya berhenti berkembang. Kamu gagal, Gratia mengumumkan. Kalau begitu, Noah Balvan punya batasnya. Kemarahan samar merembes keluar dari garis Knight, dan Gratia merasakannya memenuhi aura dingin yang terus dipancarkan makhluk itu. Perasaan itu sangat dalam, tapi dia tidak bisa merasakan ketakutan di depan binatang ajaib di tingkat bawah. Tidak masalah, Nuh telah memperbaikinya. Para pembudidaya berdiri jauh di atas hewan-hewan itu dalam hal kekuatan. Dasar orang kulit putih, geram Knight melalui kata-kata yang bisa didengar dan dipahami Gratia, kamu harus berhenti memanggil namanya dengan mudah. Gratia hendak tertawa, tapi bercak hitam vertikal tiba-tiba muncul di pandangannya. Kegelapan membuatnya tidak bisa fokus pada malam, tapi kesadaran aneh muncul di benaknya saat dia mempelajari kejadian aneh itu. Bercak hitam tidak hanya muncul di penglihatannya. Sebuah dinding hitam tinggi tumbuh tepat di tengah-tengah putihnya. Selaput itu menembus area di bawah kendalinya dari sisi ke sisi, dan bahkan melintasi tubuhnya, membaginya menjadi dua bagian. Kemudian kedua belah pihak berpisah. Sosok Gratia dan area melingkar di bawah kendalinya meluncur di dinding vertikal dan mengungkapkan bagaimana Knight telah memotong semuanya menjadi dua tanpa bergerak dari posisinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1949 bodoh. Retakan muncul pada keberadaan Gratia. Warna putih yang menyatu dengan dunia adalah ekspresi dunianya, tapi Knight telah membelahnya menjadi dua. Sosoknya juga tidak selamat dari peristiwa tersebut. Penglihatannya menjadi aneh ketika kedua sisi tubuhnya terbelah. Kecakapan bertarung Noah sebelumnya membuat Gratia tidak bisa berkata-kata, tapi Knight membuat keheranannya mencapai ranah baru. Dia bahkan tidak melihat serangannya, dan dia kesulitan merasakan kehadirannya bahkan dengan dinding hitam tipis di sisinya. Pterodaktil tampak seperti titik hitam dalam persepsinya, artinya indera langit dan bumi juga akan gagal menemukannya. Dinding hitam yang ditinggalkan oleh serangan itu berubah menjadi jejak kegelapan yang mengalir menuju malam dan menyatu dengan garis-garisnya. Itu telah mencemari bagian dunia itu, sehingga bisa menyerapnya. Level malam tetap sama, tapi ia menyimpan kekuatan itu untuk kelemahan di masa depan. Itu telah menjadi avatar keberadaan Nuh, sehingga bisa mengaktifkan ambisinya sendiri. Namun, statusnya yang aneh tidak membuatnya terhindar dari serangan balik. Ia akan membayar harga atas kehebatan puncak tingkat rendahnya saat ini, tapi itu akan terjadi setelah ia menangani ahli itu. Cahaya yang menyilaukan memenuhi langit saat warna putih yang dikeluarkan oleh Gratia memadat untuk memperkuat pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya. Kedua bagian kekuatannya menyatu kembali dan memulihkan tubuhnya, tetapi kehilangan bentuk bolanya. Cahayanya berubah menjadi segi delapan yang menciptakan area pertahanan tepat di sekitar sosoknya. Perisai putih, bisik Knight melalui tangisan yang hanya bisa didengar oleh Nuh dan teman lainnya. Gratia memasang ekspresi tegas saat dia mengarahkan telapak tangannya ke depan dan mengumpulkan cahaya, tapi potongan hitam diagonal memotong segi delapan dan tubuhnya. Dia mendapati dirinya meluncur di permukaan hitam yang diciptakan oleh serangan Knight lagi saat keheranan menggantikan tekadnya. Aku tidak akan mati di tangan binatang ajaib. Kedua sisi tubuh Gratia berteriak saat kekuatan merembes keluar dari sosoknya. Cahaya menyilaukan dari keberadaannya memenuhi area tersebut dan menutupi langit dengan lapisan putih yang lebih pekat. Cahayanya mencapai dinding hitam di sebelahnya, tapi rasanya tak mampu menyerapnya. Materi di sana tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh langit dan bumi melalui metode normal. Malam tiba-tiba muncul di salah satu sisi. Setengah segi delapan dan sosok Gratia yang cacat berhenti jatuh ketika pterodaktil meletakkan kepalanya yang tajam pada warna putih solid. Dan jaring laba-laba dengan bukaan hitam menutupi bahan-bahan itu ketika ia mengangkat paruhnya. Separuh sisa kekuatan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Gratia hancur menjadi kumpulan energi hitam yang tidak segan-segan dimakan oleh Knight.
Pterodaktil kemudian berbalik ke sisi lain, dan Gratia mengerti bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan diri dari makhluk sekuat itu. Gelombang putih lain muncul dari sosok Gratia, tapi dia tidak hanya menggunakan kekuatan aslinya. Dia mengerti bahwa Knight terlalu kuat untuknya setelah serangannya. Namun, memiliki koneksi dengan para penguasa memberinya kesempatan untuk memanggil kekuatan superior, sesuatu yang bahkan keberadaannya tidak bisa diharapkan untuk dipanggil. Cahayanya semakin kuat hingga langit bereaksi terhadap kekuatannya. Pilar yang membutakan jatuh dan menembus badai hingga mendarat di area yang keberadaannya terpengaruh. Cahaya pilar itu tidak melampaui ekspresi dunia Gratia. Itu mengalir di dalamnya dan membawanya ke puncak potensinya. Dia mencapai puncak tahap cair sebelum semua warna putih di area tersebut menyatu menjadi sosok utuhnya. Kamu makhluk yang menarik, Gratia mengumumkan sambil memeriksa tubuh barunya. Kulitnya benar-benar putih dan memancarkan cahaya redup yang mampu menerangi langit di sekitarnya. Matanya menyerupai obor yang menyebarkan cahaya langit dan bumi, dan auranya menyatu dengan dunia. Keadaan itu membuat Gratia terkejut sekaligus bersyukur. Para penguasa telah memperhatikannya meskipun kondisi mereka tidak ideal. Jelas sekali mereka ingin dia menang melawan Pterodaktil, dan dia akan melakukan segala daya untuk membuat mereka bangga. Para penguasa mengirimkan pujian mereka, kata Gratia sambil berubah menjadi kilatan putih yang membuatnya berteleportasi tepat di atas Knight. Kamu telah memaksa mereka untuk bangun sejenak, tapi hidupmu berakhir di sini. Gratia dengan cepat berubah menjadi nova menyilaukan yang memancarkan cahaya tak terbendung di area tersebut. Cahayanya menyelimuti Knight dan memaksa Snorre menyerap Noah ke dalam tubuhnya untuk melindunginya dari serangan itu. Sisik mendengkur mulai meleleh dan berubah menjadi hukum dunia saat cahaya menyinari tubuhnya. Ular itu mencoba terbang di luar jangkauan kemampuan Gratia, namun gaya tarik membuatnya tetap tertahan di posisinya. Lubang hitam di dalam Noah secara naluriah mengirimkan materi gelap ke mendengkur untuk mengisi kembali titik yang hilang di tubuhnya, tetapi korosi cahayanya lebih cepat. Ular itu terus menghilang, tetapi ia memastikan mengelilingi Nuh dengan beberapa lapisan materi gelap sebelum mendesiskan kata-kata yang tidak dapat diterjemahkan oleh Gratia. Berhentilah bermain-main dengan makananmu. Gratia bahkan tidak melihat lawannya. Dia tersenyum berseri-seri saat cahaya langit dan bumi mengalir keluar dari dirinya. Dia memenuhi tujuan keberadaannya. Gratia akhirnya berubah menjadi mercusuar hidup yang menyebarkan kekuatan para pemimpinnya ke dunia mereka. Aku hanya menguji batas kemampuanku, dasar ular bodoh, jawab Knight. Aku tidak akan menerima perintah dari makhluk yang dibangun kembali oleh Nuh setiap kali dia mendapat ide baru. Gratia tidak bisa mendengar kata-kata itu, tapi cahayanya memungkinkan dia merasakan gerakan mulut Knight. Matanya terbuka karena terkejut saat dia menatap ke bawah. Dia berjuang untuk melihat melampaui cahayanya sendiri, tetapi sosok Pterodaktil akhirnya muncul dalam penglihatannya, dan rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Malam tidak baik-baik saja di lingkungan itu. Cahayanya juga mengubah garis-garisnya. Satu-satunya perbedaan dengan materi lain di dunia adalah tubuh Knight tampak sangat tangguh. Ia hampir tidak mengalami cedera pada detik-detik itu. Inilah cahaya langit dan bumi, Gratia menjelaskan dengan mata terbelalak tak percaya. Aku mungkin tidak punya cukup kekuatan untuk mengekspresikan kehebatan mereka, tapi kamu juga tidak harus cukup kuat untuk menentangnya. Apakah kamu bodoh? Knight bertanya, membiarkan Gratia mendengar suaranya. Gratia mengerutkan kening di depan kata-kata manusia itu. Mereka merasa aneh ketika mencapai telinganya. Seolah-olah suara Knight ada di dunia yang tidak bisa dia dengar sepenuhnya. Judul masterku adalah Defying Demon, lanjut Knight. Sudah menjadi sifatnya untuk menentang. Tetapi kamu bukan dia, keluh Gratia lemah. Kalau begitu kamu bukan langit dan bumi, seru Knight sebelum mengangkat kepalanya dan menunjuk ujung tajamnya dan penggarapnya. Gratia tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak kehilangan keyakinannya. Dia adalah perwujudan betapa kuatnya para penguasa. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memenuhi keseluruhan daratan di bawah langit, dan dia mempercayai kemampuan itu dengan setia. Namun, Knight hampir kebal terhadap kekuatan itu, dan tebasan lain segera muncul. Gratia tidak bisa mempercayai matanya saat melihat banyak bukaan muncul di tubuhnya. Pengaruhnya menderita, dan hal yang sama juga terjadi pada keberadaannya. Dunianya mulai runtuh ketika kekuatan yang lepas dari pemahamannya menghancurkan semua yang telah dia bangun sepanjang zaman. Kelahiran Pedang Iblis bab 1950 Pai Manis. Bagaimana kabarmu? Gratia berteriak tak percaya. Bagaimana caramu menghancurkan kekuatan yang datang langsung dari langit dan bumi? Malam tidak bergerak, tapi serangan tak kasat mata terus keluar dari sosoknya. Luka dan retakan terbuka di dunia Gratia setiap kali Pterodaktil menyerangnya, dan keberadaannya segera melampaui titik ketika langit dan bumi dapat menyembuhkannya tanpa kelahiran kembali sepenuhnya. Knight menatap ketidakpercayaan, keengganan di wajah Gratia. Ia mengetahui emosi itu dengan sangat baik.
Itu adalah perasaan yang sama yang dialaminya selama kehidupan pertamanya ketika ia naik hanya untuk menemukan dunia yang penuh cahaya. Langit dan bumi mengatur sistem dan keadilan, namun tidak melibatkan perasaan dalam perhitungannya. Semuanya adalah masalah keseimbangan antara potensi dan hukuman, tapi mereka tidak pernah peduli dengan kelemahan nyata dari lingkungan tersebut. Penindasan yang terus-menerus melahirkan keberadaan yang lebih kuat. Langit dan bumi sebagian melakukan itu dengan sengaja karena mereka ingin menyerap hukum yang mampu bertahan dari hukuman mereka, tapi mereka juga menghasilkan monster dengan metode itu. Eksistensi yang berhasil menahan hukuman dan godaan bahkan setelah mencapai peringkat ke-9 menjadi anggota kelompok elit yang melampaui apa yang bisa dipahami langit dan bumi dengan keadilan. Mereka yang rusak, para penguasa menganggap hal tersebut sebagai kelemahan yang tidak dapat dihindari sehingga keberhasilan mereka dalam mengambil alih kendali dunia pada akhirnya akan diperbaiki. Namun, mereka tidak mempertimbangkan emosi yang akan dialami pengikutnya di hadapan mereka. Mereka tidak cukup peduli untuk memikirkan masalah itu. Sebaliknya, Knight berdiri di kedua sisi keadilan. Itu adalah binatang ajaib yang tidak tahu apa-apa yang dipaksa oleh sistem langit dan bumi untuk hidup di dunia di mana ia tidak dapat bertahan hidup dan kesalahannya mampu melampaui pemahaman mereka. Knight bisa mengkonfirmasi pencapaiannya di wajah Gratia yang hancur, tapi tidak ada kebahagiaan yang dirasakan dalam kejadian itu. Kultivator itu hanyalah pion belaka. Ia telah mengambil langkah pertama menuju tujuannya, namun langit masih menyinari tubuhnya. Pterodaktil memandang ke langit saat ahli di atasnya hancur dan berubah menjadi kegelapan yang tidak bisa menyatu dengan dunia langit dan bumi. Lapisan putihnya terasa begitu dekat jika dilihat dari posisi itu, namun Knight tahu bahwa jalannya masih panjang. Namun, pandangan sekilas pada tubuh mendengkur yang tumbuh kembali membuatnya percaya diri. Nuh akan membawa semua orang ke sana. Itu hanya masalah waktu saja. Mengapa? Gratia terus mengeluh saat suaranya pecah. Aku punya kekuatan aturan. Gratia tidak dapat menyelesaikan dialognya karena sosoknya hancur dan warna putihnya berubah menjadi arus energi gelap yang mengalir di dalam Knight. Pterodaktil menatap area gelap sementara yang diciptakan oleh serangan sebelumnya sebelum mengalihkan pandangannya setelah dunia mengisinya dengan hukum baru. Badai kembali memenuhi area tersebut, tetapi Knight hampir tidak menyadarinya. Tubuhnya menggambar garis-garis hitam di langit saat garis-garis tajam di tubuhnya memotong hukum kacau yang dilintasinya, dan energi itu secara alami terbang di dalamnya. Mendengkur menyuarakan desisan marah saat tubuhnya benar-benar menyesal. Ia ingin mengeluh dan bertengkar, namun ia tetap diam karena kesejahteraan Nuh adalah prioritasnya. Materi gelap yang membuat tubuh mendengkur terbuka dan membawa Noah ke dunia luar. Ular itu membiarkannya bertumpu pada sisiknya, dan Knight mendekatinya sambil mengarahkan kepala runcingnya ke dadanya. Mendengkur tidak merasa khawatir. Alam berpotensi memiliki kekuatan untuk memutuskan setiap koneksi dengan Nuh dan menjadi keberadaan yang terpisah. Namun, para sahabat itu saling mengenal dengan sangat baik sehingga tidak memahami apa yang mereka pikirkan. Mereka benar-benar hidup dalam pikiran yang sama selama ribuan tahun, jadi pandangan sekilas saja sudah cukup untuk mempelajari niat satu sama lain. Arus gelap mengalir keluar dari garis Knight dan memasuki dada Noah. Itulah kekuatan yang diserap dari keberadaan Gratia setelah langit dan bumi memenuhi dunianya. Itu berisi jumlah energi yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya tahap cair, yang membuatnya sangat berharga bagi Nuh. Namun, lubang hitam menolak menyerap energi tersebut. Itu mendorongnya keluar dari dada Noah melalui arus materi gelap yang mengalir kembali ke dalam garis Knight. Nuh masih berada di tengah-tengah koma mentalnya, tetapi lubang hitam cukup mengenalnya untuk mengambil keputusan menggantikannya. Namun, baik Snorre maupun Knight juga menyadari karakter tuannya, sehingga mereka segera memahami alasan di balik penolakan tersebut. Ini hanyalah makhluk putih pertama yang akan kubunuh, Knight mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya mempersembahkan korban pertama saya kepada Anda, keberadaan yang membuat semua ini menjadi mungkin. Lagi pula, kamu membutuhkan lebih banyak tenaga, lanjut Snorre sambil mendesis. Kamu mungkin harus mengembangkan lebih banyak lagi dari kami, dan aku tidak akan mentolerir kamu meninggalkan pterodaktil di atas kami. Knight menunggu beberapa detik sebelum mengirimkan energi itu kembali ke dada Noah. Prosesnya berjalan lancar saat itu. Lubang hitam membiarkan arus gelap mengalir ke dalamnya untuk memurnikan dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk dikirim ke organ yang membutuhkan. Bahkan persyaratan gila Nuh harus tunduk di depan energi seorang kultivator tahap cair puncak. Gratia telah mencapai langkah tepat sebelum puncak perjalanan kultivasi pada pemberdayaan terakhir. Sehingga keseluruhan tingkatan yang lebih tinggi akan berjuang untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Lubang hitam mengirimkan sebagian energinya untuk mengaktifkan kembali seluruh fungsi pikiran Nuh. Dia akhirnya berkedip setelah gelombang energi itu membangunkan kesadarannya, dan gelombang mentalnya dengan cepat kembali mengalir normal. Sebagian energi Gratia mengalir ke dantiannya dan memperkuat dindingnya. Nuh biasanya tidak membutuhkan itu, tapi aspeknya menjadi terlalu berat untuk tingkat pusat kekuatannya saat ini.
Dia membutuhkan lebih banyak, bahkan jika itu berarti memperlambat pertumbuhannya lebih dari itu. Bagian energi terbesar disalurkan ke tubuhnya. Daging Nuh bersorak ketika dia meluruskan posisinya dan duduk di mendengkur. Ia semakin kuat saat itu juga, dan potensinya juga meningkat karena kemenangan atas Gratia, namun ia tetap merasa belum waktunya untuk melakukan terobosan. Yah, ada yang maju, pikir Noah sambil menepuk sisik mendengkur sambil melirik pterodaktil di sisinya. Kamu tahu kalau aku sudah mendengar semua yang kamu katakan, kan, Goda Nuh? Saya tidak mengatakan apapun kecuali kebenaran, kata Knight dengan bangga. Kalau saja aku memikirkan betapa pemarahnya kamu saat itu, Noah tertawa. Saya tidak berpikir perjalanan kultivasi akan mengubah Anda menjadi kue yang manis. Sebuah apa? Knight berteriak dengan jijik, dan mendengkur hampir kehilangan keseimbangan karena tawa keras yang keluar dari mulutnya. Kembalikan kegelapanku, malam mengeluh. Sudah terlambat untuk itu, jawab Noah. Saya akan mencuri semua target mulai sekarang, lanjut Knight. Kamu bahkan tidak akan bisa mencium energinya. Tentu, Noah tertawa. Kamu jelas layak mendapat imbalan. Knight mendengus sebelum melirik ke langit. Badai mencoba menghalangi penglihatannya, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak sekarang karena ia telah mencapai peringkat ke-9. Kekuatannya bahkan mulai turun, tetapi dengan cepat menjadi stabil sedikit di atas bagian bawah tingkat yang lebih rendah. Kita hampir sampai, komentar Knight, dan Noah mau tidak mau ikut menatap ke langit.